Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Gempa Saputra dengan NIM 22005045 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Video ini saya buat guna melengkapi tugas ujian tengah semester dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Susi Fitria Dewi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila memiliki akar historis yang berakar pada sejarah Indonesia, terutama pada masa penjajahan Belanda. Konsep Pancasila terinspirasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama, kebudayaan, dan tradisi masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga terbentuk dari perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila juga didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat mempersatukan dan menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Yang ketiga yaitu mengenai sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber politis Pancasila diadopsi sebagai ideologi negara oleh para pendiri bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Ideologi ini juga memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada bagian sumber historis akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berpidato politiknya dalam kurun waktu dari tahun 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada kurun waktu dari 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan oleh masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang penyelenggaraan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Baiklah, selanjutnya pada sumber sosiologis. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua yaitu
sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam hal-hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenangnya. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan kelompok atau golongan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam bentuk mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.